warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah pengembangan peserta didik yang diampu oleh Ibu Dr. Ririanti Rahmayani J, SPSI MPD. Hari ini kami ingin menjelaskan atau memaparkan tentang materi anak SD dan pertumbuhan atau perkembangannya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami dahulu. Yang pertama, saya sendiri Asifa Nabila, ada Eva Sekarwangi, Fadila Rahmawati, Norbaiti Rahman, Mentari Giri Saputri, Kurniawan Tri Raharjo, dan yang terakhir Wahyuni Eka Astuti. Langsung saja kita ke pembahasan materi yang pertama. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian anak SD. Anak SD atau biasa disebut dengan anak sekolah dasar adalah mereka yang berumur antara 6-12 tahun atau biasa disebut dengan periode intelektual. Pengetahuan anak akan bertambah pesat seiring dengan bertambahnya usia. Keterampilan yang dikuasai pun semakin beragam. Minat anak pada periode ini terutama terfokus pada segala sesuatu yang bersifat dinamis bergerak. Implikasinya adalah anak cenderung untuk melakukan beragam aktivitas yang akan berguna pada proses perkembangannya kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Sekarwangi. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang siswa sekolah dasar kelas rendah. Usia sekolah dasar disebut juga periode intelektualitas atau periode keserasian bersekolah. Pada umur 6-7 tahun, seseorang anak dianggap sudah matang untuk memasuki sekolah. Periode sekolah dasar terdiri dari periode kelas rendah dan periode kelas tinggi. Karakteristik siswa kelas rendah sekolah dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kolerasi positif yang tinggi antara keadaan kesehatan pertumbuhan jasmani dengan prestasi sekolah. Yang kedua, adanya kecenderungan memuji diri sendiri. Yang ketiga, suka membanding-bandingkan dirinya dengan anak lain. Yang keempat, pada masa ini, terutama pada umur 6-8 tahun, anak menghendaki nilai angka rapor yang baik tanpa mengingat apakah prestasinya memang pantas diberi nilai baik atau tidak. Yang kelima, tunduk kepada peraturan-peraturan permainan yang ada di dalam dunianya. Yang keenam, apabila tidak dapat menyelesaikan suatu soal, maka soal itu dianggap tidak penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Rahmawati ingin menyampaikan materi mengenai siswa sekolah dasar kelas tinggi. Karakteristik siswa kelas tinggi sekolah dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret. Yang kedua, realistik, yaitu mempunyai rasa ingin tahu dan ingin belajar. Yang ketiga, menjelang akhir masa ini telah ada minat terhadap hal-hal atau mata pelajaran khusus. Para ahli yang mengikuti teori faktor ditafsirkan sebagai mulai menonjolnya faktor-faktor. Yang keempat, pada umur 11 tahun, anak membutuhkan guru atau orang-orang dewasa lainnya untuk menyelesaikan tugasnya dan memenuhi keinginannya. Setelah kira-kira umur 11 tahun, pada umumnya anak menghadapi tugas-tugas dengan bebas dan berusaha menyelesaikannya sendiri. Yang kelima, pada masa ini, anak memandang nilai atau angka rapor sebagai ukuran yang tepat atau sebaik-baiknya mengenai prestasi sekolah. Yang keenam, anak-anak pada masa ini gemar membentuk kelompok sebaya, biasanya untuk dapat bermain bersama-sama. Di dalam permainan ini, biasanya anak tidak lagi terikat kepada aturan permainan yang tradisional. Mereka membuat peraturannya sendiri. Terima kasih. Hukum pertumbuhan. Yang pertama, hukum Cephalokadal. Menurut hukum Cephalokadal, pertumbuhan fisik seseorang dimulai dari arah kepala baru menuju ke arah lain bagian tubuh. Yang kedua, hukum proximo-distal. Pertumbuhan berpusat dari daerah sumbu proximu ke arah tepi distal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Tri Raharjo. Saya di sini
ingin menjelaskan tentang hukum perkembangan. Apa sih hukum perkembangan? Hukum perkembangan adalah prinsip-prinsip yang mendasari perkembangan fisik maupun perkembangan psikis individu. Macam-macam hukum perkembangan dibagi menjadi 8. Yang pertama, hukum tempo perkembangan. Istilah tempo bermakna waktu atau masa. Jadi, hukum tempo perkembangan adalah berlangsungnya perkembangan individu yang satu tidak sama cepat dengan individu yang lain. Ada individu yang dalam perkembangannya serba cepat, misalnya dalam hal pemahaman suatu pelajaran. Tetapi ada pula individu yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyamai individu yang lain. Tidak lain, semua ini menyangkut tempo perkembangan, dan inilah yang menjadi hukum yang pasti bahwa setiap individu mempunyai kecepatan atau tempo perkembangan yang berbeda-beda menurut individunya sendiri. Yang kedua, hukum irama perkembangan, yakni variasi atau fluktuasi naik turunnya perkembangan individu berlangsung dengan irama perkembangan yang tidak sama dengan irama perkembangan yang konstan, tetapi kadang dengan irama cepat, lambat, bahkan kadang-kadang berhenti, kemudian cepat lagi. Dalam hukum ini menyatakan bahwa berlangsungnya perkembangan itu tidak selalu tetap atau konstan atau konsisten dan merata pada setiap waktu. Hukum irama perkembangan mengungkapkan bukan lagi cepat atau lambatnya perkembangan individu, akan tetapi tentang irama perkembangan. Jadi, perkembangan individu ini mengalami gelombang pasang surut, mulai lahir hingga dewasa. Kadangkala anak tersebut mengalami juga kemunduran dalam suatu bidang tertentu. Yang ketiga, hukum rekapitulasi. Ada yang tahu hukum rekapitulasi? Hukum rekapitulasi dikatakan bahwa perkembangan psikis individu akan berulang urutan tingkah laku dan perkembangan nenek moyang suatu bangsa. Hukum ini menjelaskan perkembangan psikis anak ulangan secara singkat perkembangan umat manusia. Dari seluruh perkembangan umat manusia berulang dalam waktu beberapa tahun secara singkat dalam perkembangan individu yang bersangkutan. Yang keempat, hukum masa peka. Apa sih hukum masa peka itu? Hukum masa peka menurut M. Montessori mengatakan bahwa dalam perkembangan anak terdapat suatu saat yang sangat tepat bagi suatu fungsi untuk dapat berkembang dengan baik sekali, atau sangat sensitif dan sangat mudah untuk merespons stimulus yang datang kepada dirinya. Pada masa ini, anak mempunyai kesiapan terbaik untuk melaksanakan tugas perkembangan dalam fungsi tertentu. Oleh karena itu, harus dilayani dan diberi kesempatan sebaik-baiknya untuk menjalankan fungsi tersebut. Ya, selanjutnya akan disambung oleh Mentari Giri Saputri. Hukum True-Salter atau masa menentang. Pelaksanaan individu tidak selalu berlangsung dengan tenang dan teratur, tetapi pada masa tertentu terjadi guncangan yang membawa perubahan secara radikal. Yang artinya di mana perkembangan individu tidak selalu mulus sesuai keinginan individu tersebut. Jadi, dari hambatan ini yang dapat membawa perubahan yang baik bagi individu. Kemudian ada hukum masa eksploratif atau penjelajahan. Menurut Langford, perkembangan individu merupakan suatu proses yang berlangsung sebagai suatu penjelajahan dan penemuan pada individu yang bersangkutan. Kemudian ada hukum pertahanan diri dan mengembangkan diri, yakni suatu respon individu yang muncul ketika dorongan seseorang dalam mencapai suatu tujuan dan menjaga keselamatan diri sendiri. Dari usaha untuk mempertahankan diri, berlanjut menjadi usaha untuk mengembangkan diri. Dan yang terakhir ada hukum konvergensi, di mana pada hukum ini perkembangan merupakan hasil interaksi faktor-faktor biologis, yakni kematangan, dan faktor-faktor lingkungan, yakni belajar. Kematangan merupakan prasyarat munculnya kesiapan untuk belajar, sedangkan lingkungan untuk menentukan arah perkembangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Neka Suti. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik umum pertumbuhan dan perkembangan anak SD. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan yang terjadi sebagai perubahan individu lebih mengacu dan menekankan pada aspek pertumbuhan fisik ke arah lebih maju.
Dengan kata lain, istilah pertumbuhan dapat didefinisikan sebagai proses perubahan fisiologis yang bersifat progresif dan kontinu, serta berlangsung dalam periode tertentu. Oleh karena itu, sebagai hasil dari pertumbuhan adalah bertambahnya berat, panjang atau tinggi badan, tulang dan otot-otot menjadi lebih kuat, lingkar tubuh menjadi lebih besar, dan organ tubuh lebih sempurna. Sedangkan perkembangan lebih mengacu kepada perubahan karakteristik yang khas dari gejala-gejala psikologis ke arah yang lebih maju. Para ahli psikologis pada umumnya menunjuk bahwa pengertian perkembangan adalah suatu proses perubahan yang bersifat progresif dan menyebabkan tercapainya kemampuan dan karakteristik psikis yang baru. Perubahan seperti itu tidak terlepas dari perubahan kemampuan dan sifat psikis, dipengaruhi oleh perubahan struktur psikologis. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Baiti Rahman. Perbedaan dan hubungan antara pertumbuhan dan perkembangan. 1. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan yaitu perubahan menunjukkan perubahan biologis yang bersifat kuantitatif seperti bertambah panjang ukuran tungkai, bertambah lebarnya lingkar kepala, bertambah berat badan, dan semakin sempurnanya susunan tulang dan jaringan saraf. Sedangkan perkembangan menunjukkan kepada perubahan biologis yang bersifat kualitatif, akan tetapi perubahan kualitatif itu sulit untuk diamati atau diukur. Yang kedua, hubungan antara pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan suatu proses yang saling berkaitan dan keduanya merupakan perubahan yang berasal dari dalam diri anak. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa faktor lingkungan tidak memegang peranan. Pertumbuhan dan kematangan dapat dipercepat dengan rangsangan-rangsangan dari lingkungan dalam batasan-batasan tertentu. Perkembangan dapat dicapai karena adanya proses belajar, dan proses belajar akan berhasil hanyalah mungkin berhasil jika ada perkembangan. Materi selanjutnya tentang karakteristik perkembangan fisik pada masa kanak-kanak. Pada usia 0-5 tahun, mereka melakukan bermacam-macam gerakan dasar yang semakin baik, yaitu gerakan-gerakan berjalan, berlari, melompat dan meloncat, berjingkrak, melempar, menangkap, dan lainnya. Pada usia 5-8 tahun, perkembangan akan lebih lambat dibanding masa kanak-kanak. Koordinasi mata perkembangan dengan baik. Masih belum mengembangkan otot-otot kecil, kesehatan umum relatif tidak stabil. Pada usia 8-9 tahun, terjadi perbaikan koordinasi anggota tubuh. Ketahanan tubuh bertambah, anak laki-laki cenderung menyukai aktivitas yang ada hubungannya dengan kontak fisik. Pada usia 10-11 tahun, kekuatan anak laki-laki lebih kuat dari perempuan, kenaikan tekanan darah, dan metabolisme yang tajam. Perkembangan psikomotorik. Ada dua macam perilaku psikomotorik utama yang bersifat universal dan harus dikuasai oleh setiap individu pada masa bayi ataupun awal masa kanak-kanaknya, yakni berjalan, walking, dan memegang benda, prehension. Kemudian ada dua prinsip perkembangan utama yang tampak dalam semua bentuk perilaku psikomotorik, ialah 1. Bahwa perkembangan itu berlangsung dari yang sederhana kepada yang kompleks, dan 2. Yang kasar dan global, gross bodily movements, kepada yang halus dan spesifik tetapi terkoordinasikan, finely coordinate movement. Karakteristik perkembangan akademik. Karakteristik perkembangan akademik ini dijelaskan dengan menggunakan tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Kemampuan akademik berkaitan dengan cara kerjanya otak. Adapun perkembangan kognitif itu yaitu yang pertama tingkat sensori motor pada umur 0-2 tahun. Yang kedua, tingkat praoperasional pada umur 2-7 tahun. Lalu yang ketiga, tingkat operasional konkret pada umur 7-11 tahun. Kebutuhan peserta didik siswa SD. Yang pertama, anak SD senang bermain.
Karakteristik ini menuntut guru SD untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang bermuatan permainan lebih untuk kelas rendah. Guru SD seharusnya merancang model pembelajaran yang memungkinkan adanya unsur permainan di dalamnya, agar pembelajaran yang dilakukan lebih menarik dan tidak membosankan. Guru hendaknya mengembangkan model pengajaran yang serius tapi santai. Yang kedua, anak SD senang bergerak. Orang dewasa dapat duduk berjam-jam, sedangkan anak SD dapat duduk dengan tenang paling lama sekitar 30 menit. Oleh karena itu, guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan adanya kegiatan anak berpindah atau bergerak. Menyuruh anak untuk duduk rapi untuk jaga waktu yang lama, dirasakan anak sebagai siksaan dan sangat membosankan. Yang ketiga, anak usia SD senang bekerja dalam kelompok. Anak usia SD dalam pergaulannya dengan kelompok sebaya. Mereka belajar aspek-aspek yang penting dalam proses sosialisasi. Karakteristik ini membawa implikasi bahwa guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk bekerja atau belajar dalam kelompok. Yang keempat, anak SD senang merasakan atau melakukan dan memperagakan sesuatu secara langsung. Ditinjau dari teori perkembangan kognitif, anak SD memasuki tahap operasional konkret. Dari apa yang dipelajari di sekolah, ia belajar menghubungkan konsep-konsep baru dengan konsep-konsep lama. Dengan demikian, guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Sekian dari kelompok kami, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.